rasa yang pantas kami aturkan kepadamu. Hari ini saya bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau karuniakan kepada kami semua. Pada hari ini kami hadir dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam sebuah kegiatan pembekalan bagi tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa rahmat, barokah, kesuksesan dan kebaikan bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, ilmu begitu luas dan tak hadir di sini. Kita hapus dulu untuk Pak Gubernur. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Direktur Utama Bank Sumsel Babel Sumatera Selatan, Pak Samsudin, selamat datang Pak. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Direktur Utama PT Pusri Sumatera Selatan yang diwakili oleh Direktur Pemasaran. Yang kami hormati Kepala BPTP Sumatera Selatan, Bapak Dr. Atikan, selamat datang Pak. Yang kami hormati dan yang kami banggakan teman-teman kami sejawat, para Kepala OPD di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah hadir, para Kepala Dinas Kabupaten Kota. 3,4 juta hektar atau 39,16% dari luas wilayah Sumatera Selatan dan telah dimanfaatkan untuk perkebunan seluas 2,6 juta hektar. Dari luasan tersebut 76% atau 1,9 juta hektar adalah perkebunan rakyat dan sisanya 23% atau 627.000 hektar adalah perkebunan besar. Untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan di sektor pertanian dan subsektor perkebunan khususnya, dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan potensi sektor pertanian dan sumber daya alam di Sumatera Selatan sesuai dengan target RPJMD Sumatera Selatan 2019-2023, yaitu pencapaian Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan yang membutuhkan pengawalan dan pendampingan petugas di tingkat lapangan. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang pendampingan peningkatan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan di Sumatera Selatan bertujuan sebagai dasar untuk rekrutmen tenaga pendamping peningkatan produksi di sektor pertanian, khususnya di subsektor perkebunan Sumatera Selatan. Dasar pelaksanaan berbakti para pimpinan dan para negeri. Terima kasih padamu Gubernur kami, sungguh mulia hatimu memperjuangkan kami jadi tenaga pendamping untuk negeri ini. Semoga Gubernur kami selalu dalam lindungan ilahi untuk memimpin negeri ini sampai tiba waktunya kami tetap mengabdi pada negeri. Terima kasih. Ya, suara hati TP4. Terima kasih Aji. Baik, kepada adik-adik yang akan menerima bantuan dan penyematan tanda peserta secara simbolis, kami persilakan menuju tempat yang telah disiapkan. Baik hadirin yang kami banggakan, selanjutnya sesaat lagi kita akan menyaksikan pengalungan tanda peserta, penyerahan SK, penyerahan kelengkapan, juga ada bantuan dari Bank Sumsel Babel dan PT Pusri. Kami persilakan, sudah siap. Dan dengan segala hormat kami undang Gubernur Sumatera Selatan, Direktur Utama Bank Sumsel Babel dan juga dari Direktur Utama PT Pusri untuk dapat naik ke atas panggung kehormatan. Kami persilakan izin, dan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan juga mengalungkan tanda peserta kepada perwakilan para peserta. Kita beri tepuk tangan dan para peserta serta mengalungkan tanda peserta SK dan keputusan telah diterima secara simbolis oleh dua rekannya.
Baik, terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat Pak Direktur. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang mewakili Dirjen Perkebunan dari Kementerian Pertanian, juga para kepala balai dari Kementerian Pertanian, para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kepala Dinas Perkebunan, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, para pejabat yang diutus dari kabupaten kota, khususnya yang membidangi perkebunan atau yang mewakili bupati wali kota, para TP4, tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan yang sebentar lagi akan saya kukuhkan. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan baik ini saya mohon maaf dikarenakan jadwalnya harus berubah karena kepadatan jadwal saya sejak jam 6 pagi tadi, dan yang harusnya di sini jam 2 kalau tidak salah saya juga laporan harus kita majukan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dari tujuan acara kita ini. Adik-adik, para calon TP4 yang sangat saya banggakan, bahwa pemikiran untuk dapat menyelenggarakan acara ini tentu diawali dari gagasan-gagasan awal dalam pemenuhan kebutuhan daerah, antara lain penyuluh, bahwa sudah didahului kita mengangkat pada tahun lalu 1.400 orang P2EP atau dapat dikategorikan sebagai penyuluh lapangan bagi sektor pertanian. Pada berikutnya, karena kita melihat ada dampak positif dari pengangkatan 1.400 itu pada sektor perkebunan, baru bisa saat ini kita dapat hari ini kita rencanakan pengukuhannya, tapi asesmen mungkin sudah berbulan-bulan diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu keuangan kita baru mampu untuk rekrutmennya pada TP4 ini, tapi tahun ini pada tahap operasionalnya, termasuk yang dimungkinkan adalah honorarium adik-adik sekalian dalam tahun berjalan. Ini juga menjadi tahapan dari mewujudkan komitmen saya dan Pak Mawardi, antara lain memberdayakan sarjana-sarjana dalam usia muda untuk dapat tenaga dan pemikirannya bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya di sektor unggulan kita, apa itu pertanian dan perkebunan. Baru nanti berikutnya kita juga akan rekrut untuk penyuluh peternakan. Jadi ini adalah sebuah dampak
dari kebutuhan lapangan. Jadi kalau tadi pemenuhan dari visi misi saya dan Pak Mawardi yang ada di dalam RPJMD, maka ada juga tuntutan kebutuhan lapangan pasca minimnya jumlah penyuluh kita di lapangan. Namun ini berbeda, adik-adik sekalian, dengan penyuluh pada 2 atau dekade yang lalu. Kalau dulu penyuluh itu diangkat untuk fokus di dalam peningkatan produksi, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Jadi fokusnya di situ. Memanfaatkan lahan kosong, meningkatkan produksi yang memang sudah ada, dan sukses. Indonesia pernah swasembada pangan di tahun 86. Kita tidak bisa menafikan itu adalah kerja penyuluh. Bertahun-tahun kita tidak impor. Di 85-86 baru terulang lagi di tahun 2021. Kita tidak impor bahan pangan. Artinya ini siklus yang kita rasakan setelah lebih dari 35 tahun. Kenapa dia tidak konstan saja? Padahal ledakan atau populasi penduduk itu stabil-stabil saja berkat suksesnya KB. Nah, kok kita impor, berarti ada penurunan produksi. Nah, ini di era Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, ini bisa kembali. Capaian yang pernah kita dapat, artinya swasembada pangan, yang saat ini kita rasakan bahwa kita tidak impor beras, harus kita pertahankan. Dan cara mempertahankannya tidak cukup otot, harus otak juga berjalan. Ini jangan gak dicatat, minimal dalam hati. Nah, tugas Anda apa? Tugas kalian semua yang menanti di lapangan adalah merubah mindset petani. Jadi kalau 2-3 dekade yang lalu penyuluh itu tugasnya mendoktrin petani untuk meningkatkan produksi. Apakah di era kalian tugas itu menjadi sirna? Tidak. Tidak. Tapi kalian punya tambahan tugas. Apa? Merubah mindset petani dari jiwa buruh di lahannya sendiri menjadi petani yang punya jiwa entrepreneur. Kenapa saya sampaikan ini sebelum kalian dikukuhkan? Kalau kalian tidak mampu, tidak perlu dikukuhkan yang tidak mampu dan tidak mau. Karena kalian menghadapi tugas berat di lapangan. Keanekaragaman kultur masyarakat di lapangan, adat, budaya itu menjadi tantangan. Bahwa petani kita masih banyak petani yang tradisional dalam arti yang sebenarnya. Jadi petani kita ini masih petani tradisional yang dalam arti sebenarnya. Kita runtun ke belakang. Kalau kita bicara ekstensifikasi, peluang apa yang tidak ada di kita? Lahan begitu luas,
iklim menunjang. Jelas kapan kemarau, kapan penghujan. Oktober, April, Oktober itu siklus. Kenapa kita tidak maksimal? Kita sandingkan saja dengan Pulau Jawa misalnya. Kita masih bicara sawah ini. Pulau Jawa sudah rata-rata di 9 ton gabah kering panennya. Yang bayangkan produksi mereka bisa lebih tinggi dari kita meskipun 3 Jawa itu dikumpulkan masih luas kita. Coba bayangkan, Jatim, Jabar, Jateng itu dikumpulkan luasannya masih luas kita. Untuk mengajak petani lebih bersemangat dan mau ikut terhadap polanya, saya ajak berbanding lagi. Kenapa Vietnam, negara yang baru selesai perang? Kenapa Thailand yang hanya sebesar Pulau Sumatera ini bisa ekspor? Inilah yang saya minta kita berpikir sama ya, selaraskan dulu pikiran kita. Thailand itu hanya sebesar Pulau Sumatera, tapi dia bisa ekspor ke tempat kita. Ada apa ini? Pasti bukan kebijakan politik, karena mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan sisanya menjadi ekspor. Kita belum ekspor, baru memenuhi kebutuhan kita. Apa kelebihan mereka? Salah satu yang kita ketahui adalah keseragaman pola pikir. Kita masih berkutat dengan sibuknya pupuk subsidi dan non subsidi, masih berkutat ke situ. Kita masih berkutat nih, sibuk dengan pupuk subsidi, pupuk non subsidi, pupuk subsidi, pupuk non subsidi. Sementara orang sudah bikin produk lain. Ini dari sektor beras saja. Ini yang harus kita pecahkan, adik-adik. Sampai di sini saya minta kalian tanya dengan diri sendiri. Apa yang saya sampaikan ini jadi catatan dan tanyakan diri sendiri, selaras nggak pikiran ini yang ada di kalian untuk diejawantahkan di lapangan nanti. Baru kita cerita sektor perkebunan. Karet, kopi, kakao, lada, dan berbagai keanekaragamannya. Kalian bakal ditugaskan di zona-zona itu hanya untuk meningkatkan produksi? Tidak. Memberdayakan potensi termasuk merubah mindset. Contoh nyata yang baru terjadi 1 bulan berjalan dan baru hilang di seminggu ini, minyak goreng. Ini kita kaitkan dengan Sumsel Mandiri Pangan. Kalau dari dulu petani kita
kelapanya mungkin dibuat minyak goreng seperti di zaman 20-30 tahun yang lalu. Atau kalian punya buah pemikiran sendiri, ada teknologi yang CVO-nya dijual bebas, itu bisa kita jadikan minyak goreng sendiri, nggak harus nunggu pabrikan. Kenapa? Karena mindset kita mindset membeli, bukan mindset memproduksi. Ini juga harus kalian ubah. Kenapa Pak Gubernur bikin tagline Sumsel Mandiri Pangan? Ini tekad kita. Tidak ada alasan yang cukup untuk kita ketergantungan dengan wilayah lain, untuk kita ketergantungan dengan negara lain. Hanya pola pikir yang membuat kita terperangkap di kelangkaan komoditas yang seyogyanya tidak perlu terjadi. Kita terperangkap. Sehingga terjadi kepanikan di lapangan, membuat resah, yang ujungnya pemerintah salah. Padahal ini hanya sedikit saja kuncinya untuk merubah pola pikir. Tugas kita, pola pikir berubah. Bisa jadi karena terjadinya sesuatu yang ekstrim. Nah ini ekstrim nih. Kemarin 1 bulan kita langka minyak goreng. Aneh, 1,3 juta hektar sawit kita. Ekuivalen dengan 5 orang punya 1 hektar. Setiap 5 orang di Sumsel ini dikumpulkan punya 1 hektar sawit. Kita 5 berkelompok, ini kalau dibagi dengan jumlah kebun sawit, setiap 5 orang ini komunitas itu punya 1 hektar. Langka. Emang kita minum minyak goreng? Sekali lagi hanya pola pikir, adik. Kelapa kita 30.000 hektar di Banyuasin saja. Belum di rumah tangga. Apakah cara kita menggiring pola pikir selama ini salah? Yang kelapa hanya dijual berikut kulitnya, sehingga kita tidak mampu untuk membuat keset kaki saja. Kita tidak bisa mampu menggunakan batok kelapanya yang sementara orang lain berebut. Petani yang mengerti manfaat perbankan. Jadi di sebaran 17 kabupaten kota ini, saya minta kalian bukan hanya menyebar secara fisik, tapi juga dapat bertukar informasi dan memecahkan masalah itu secara komprehensif. Jadi bersama-sama. Mungkin yang ada di Muratara misalnya bertugas, ada yang di Oku Selatan. Bukan berarti yang di sana harus mati gerak karena tidak bisa jalan keluar. Bisa dikonsultasikan dengan teman yang sama. Maka harus ada grup-grup komunikasi, Pak Agus Darwa. Jadi bukan sekedar absensi Android yang nanti digunakan, tapi juga untuk memecahkan masalah yang terjadi di setiap penjuru. Jadi nanti saya minta kalau masalah ekonomi, masalah perbankan, Bank Sumsel bisa intervensi. Masalah distribusi pupuk, nanti Pusri juga harus masuk ke grup itu dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Maka kita bersama-sama, saya minta kalian semua berdiri. Dan sebelum berdiri membaca bismillah bahwa kalian akan saya teguhkan. Berdiri semua. Yang bukan TP4 tidak perlu berdiri. Yang TP4, calon TP4.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. TP4, tim pendamping peningkatan produksi perkebunan yang akan disebar di seluruh Sumatera Selatan dengan jumlah yang proporsional untuk membantu petani dalam peningkatan produksi dan perdagangannya serta hilirisasi. Dengan ini resmi saya kukuhkan. Demikian, terima kasih.